Bikin salut. Nah, kalau begini, fans Garuda dipastikan auto full senyum. Resmi jadi asisten Patrick Kluivert, Alex Pastoor langsung pelajari peta Indonesia jelang latih timnas Indonesia. Simak kabar bahagianya. Sudah sampai di Indonesia, Patrick Kluivert ungkap 3 faktor yang bikin timnas Indonesia bisa ke Piala Dunia 2026. Apa saja? Simak baik-baik ya Garuda Lover. Nah ginilah, sudah tiba di Indonesia, Patrick Kluivert langsung belajar agama Islam seperti Shin-Taeyong. Alhamdulillah, simak faktanya. Ini dia baru bikin bahagia. Erick Thohir akan bertemu dengan Shin-Taeyong dalam waktu dekat. Bahas apa? Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Graham Arnold. Gak ada angin gak ada hujan. Ex-pelatih Australia beri peringatan untuk timnas Indonesia. Mengejutkan, rumor konflik Shin-Taeyong dengan para pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia ternyata sampai jadi sorotan media luar negeri. Ikut singgung keputusan PSSI soal ini. Simak baik-baik info penting ini. Keras. Sudah sampai ke Malaysia. Pundit ternama di Malaysia ini bela Shin-Taeyong soal keributan di timnas Indonesia. Sebut pemain harus ikuti maunya pelatih. Bikin haru. Shin-Taeyong pamit. Ini pesan terakhir sang pelatih Korea Selatan untuk timnas Indonesia dan para supporter. Simak 8 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Alex Pastoor telah resmi diumumkan oleh PSSI akan menjadi asisten pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Nama Pastoor resmi diumumkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun pribadinya di Instagram, Sabtu, 11 Januari 2025. Erick Thohir mengumumkan Alex Pastoor bakal mendampingi pelatih Patrick Kluivert bersama asisten lainnya yakni Denny Lanza. Kluivert sendiri dipastikan telah tiba di Jakarta pada Sabtu, 11 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Belanda itu telah tiba di Jakarta dengan didampingi oleh Lanza. Namun, Pastoor tak terlihat dalam rombongan. Walaupun belum terlihat, pelatih berusia 58 tahun tersebut dipastikan bakal menjadi asisten Patrick Kluivert. Dengan begitu, mantan pelatih NEC Nijmegen tersebut bakal ikut menangani timnas Indonesia bersama Kluivert dan Lanza. Mantan pelatih Almere City tersebut memang belum terlihat dalam rombongan yang sudah tiba di Indonesia. Namun, Pastoor justru terlihat memamerkan foto bahwa dia tengah mempelajari peta Indonesia. Dia mengunggah foto itu ke akun pribadinya di Instagram. Dalam unggahan tersebut, Pastoor terlihat mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya memegang buku. Buku tersebut cukup menarik perhatian karena berjudul Atlas Fun Indonesia. Unggahan tersebut seperti memperlihatkan dia tengah mempelajari peta Indonesia. Pasalnya, judul dari buku yang dia pegang seperti menggambarkan bahwa Pastoor tengah mencari tahu banyak hal soal Indonesia. Unggahan tersebut memang memiliki banyak makna. Akan tetapi, sebagai orang yang akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia, Pastoor seperti memperlihatkan keseriusan pada pekerjaannya. Sebelum datang ke Indonesia, dia terlihat serius mempelajari peta tanah air. Apalagi dalam foto tersebut, Pastoor juga memberikan komentar yang singkat tetapi tegas. Persiapan penuh, tulis Alex Pastoor sebagaimana dikutip dari akunnya di Instagram, Minggu, 12 Januari 2025. Pernyataan itu membuat Pastoor mendapatkan banyak pujian dari netizen Indonesia. Pasalnya, sang pelatih menunjukkan keseriusan dengan mempelajari Indonesia terlebih dahulu. Sikap yang ditunjukkan Pastoor ini bahkan membuat beberapa supporter salut alias menghormati langkahnya. Belajar sejarah dulu rek, tulis Baler, sampai lihat atlas Bang Alex. Tapi salut sih, dia mau belajar geografi Indonesia, tulis Nomad. Asistennya dapat respek lebih daripada pelatih kepala, tulis Rizky. Selamat datang coach, selamat berpetualang.
Saya menantikan pertunjukan bagus dari Anda, tulis Isa. Top. Sebelum melatih belajar sejarah dulu. Belajar juga coach pedasnya netizen Indonesia, tulis Hexa. Adem lihat yang ini. Semoga bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, tulis Isyani. Ayo bawa timnas Indonesia berprestasi coach. Arif. Semoga nyaman di Indonesia coach, tulis Galuh. Semoga sukses coach, tulis Mira. Selamat datang coach. Semoga sukses bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, tulis Haikal. Sudah sampai di Indonesia, Patrick Kluivert ungkap 3 faktor yang bikin timnas Indonesia bisa ke Piala Dunia 2026. Apa saja? Simak baik-baik ya Garuda Lover. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert tiba di Jakarta pada Sabtu 11 Januari 2025 sekira pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Juru taktik asal Belanda itu mendarat di tanah air dengan menggunakan pesawat dengan nomor penerbangan KL809. Berdasarkan pantauan di lokasi, Patrick Kluivert keluar dari pintu 1 Terminal 3 Internasional pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert yang mengenakan busana jas berwarna coklat dengan dalaman kaos putih terlihat langsung mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan bandara dan PSSI. Seperti diketahui, Patrick Kluivert resmi ditunjuk PSSI untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Mantan pemain Barcelona itu akan mengemban tugas tersebut hingga 2027 mendatang dengan opsi perpanjangan kontrak. Saat baru resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert langsung berbicara mengenai ambisinya bersama skuad Garuda. Kepada salah satu jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano, Patrick Kluivert menyampaikan optimismenya soal peluang Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan percaya diri, dia menegaskan siap membawa timnas Indonesia lolos ke ajang sepak bola terakbar dunia tersebut. Menurutnya, timnas Indonesia punya peluang besar untuk mewujudkan mimpi tersebut dengan 3 hal yang dimiliki dalam tim saat ini. Ya, misi saya tentu saja untuk membawa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun depan, 2026, ujar Kluivert. Saya rasa kami, timnas Indonesia, memiliki kemampuan dan kekuatan serta hasrat untuk mengejarnya, sambungnya. Tentunya kami membutuhkan dukungan dari segenap bangsa Indonesia di belakang kami. Saya rasa kami bisa mencapainya jika dilakukan secara bersama-sama, tukas sang pelatih. Untuk mewujudkan misinya tadi, Patrick Kluivert memiliki kesempatan di 4 pertandingan tersisa timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Debutnya bersama skuad Garuda akan dimulai pada laga kontra Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 nanti. Kemudian 5 hari berselang atau pada 25 Maret timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Laga kontra Bahrain di SUGBK akan menjadi pertandingan kandang pertama Patrick Kluivert di depan para supporter timnas Indonesia. Berlanjut ke bulan Juni, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan tersisa yakni melawan Cina, 25 Juni, di SUGBK dan laga tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Nah ginilah, sudah tiba di Indonesia, Patrick Kluivert langsung belajar agama Islam seperti Shin Tae-yong? Alhamdulillah. Simak faktanya. Patrick Kluivert langsung belajar agama Islam seperti Shin Tae-yong setibanya di Indonesia. Sejauh ini, belum ada kabar kalau Patrick Kluivert akan mempelajari budaya agama mayoritas di Indonesia tersebut. Namun, langkah yang patut diapresiasi pernah dilakukan Shin Tae-yong. Tepatnya beberapa hari sebelum diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Paham mayoritas pemain timnas Indonesia beragama Islam, ia mengunjungi Korean Cultural Center yang ada di Jakarta. Di sana, Shin Tae-yong mendengarkan ceramah dari pakar budaya Islam. Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center di Indonesia dan mendengar ceramah dari pakar budaya Islam. Pelatih Shin Tae-yong menunjukkan minat aktif dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Tulis media Korea Selatan, Yonhap. Pelatih Shin Tae-yong bertanya,
Apakah pemain Iran berpuasa selama Ramadan? Benarkah diizinkan jika hanya salat 2 kali dari 5 waktu? Tanya Shin Tae-yong. Sebelum ke Korean Cultural Center, Shin Tae-yong berkonsultasi dengan seorang dokter di Jakarta. Ia menanyakan banyak hal tentang budaya Islam di Indonesia. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih 3 jam. Tegas Shin Tae-yong mengutip dari media Korea Selatan, Sportal Korea. Saya belajar hal soal Islam dari sana, dokter. Terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih lokal untuk terus menghormati waktu beribadah mereka. Lanjut pelatih yang tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak Senin, 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat. Setelah mempelajari banyak hal, Shin Tae-yong respek kepada semua pemain Timnas Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Salah satu momen respek Shin Tae-yong ditunjukkan ketika pelatih 54 tahun itu meminta sesi latihan dihentikan ketika adzan berkumandang. Sekarang kursi pelatih Timnas Indonesia dipegang Patrick Kluivert. Kehadiran pelatih asal Belanda ini diharapkan meningkatkan prestasi Timnas Indonesia, termasuk meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Ini dia baru bikin bahagia. Erick Thohir akan bertemu dengan Shin Tae-yong dalam waktu dekat. Bahas apa? Ketua PSSI Erick Thohir menyebut mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berkeinginan untuk bertemu dengannya. Dia mendapat informasi itu dari Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Saya baru saja ditelepon sama Pak Sumarji. Katanya Coach Shin Tae-yong kirim salam mau ketemu, ujar Erick Thohir saat wawancara dengan Metro TV. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini pun menyambut baik niatan tersebut. Welcome, saya bilang, ayo kita ketemu dan ngobrol. Belum ketemu lagi dengan Shin Tae-yong, karena memang biasa. Tambahnya, pada Senin 6 November yang lalu, Erick Thohir mengambil keputusan untuk memecat Shin Tae-yong dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sebagai penggantinya, Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert untuk mengisi jabatan sebagai juru taktik baru skuad Garuda. Erick Thohir menyebut pergantian pelatih merupakan hal biasa di sepak bola. Yang terpenting baginya adalah menjaga hubungan profesional. Dia pun menceritakan pertemanannya dengan Roberto Mancini. Ketika masih jadi pemilik Inter Milan, Erick Thohir memberhentikan Mancini dari kursi arsitek tim pada Agustus 2016. Saya sama Mancini saat pisah terus kemarin kita ketemu di beberapa event internasional, kita ketawa-ketawa saja, tutur Erick Thohir. Ya begitu, hubungan saya dengan Mancini juga kurang bagus saat itu ketika kami pisah. Itu wajar dan natural, sama-sama nggak enak. Tapi emang banyak juga yang bagus, ya namanya bagian dari kehidupan, tuturnya. Erick Thohir juga mengaku bila hubungannya dengan ST sangat baik. Namun demi kepentingan besar sepak bola Indonesia, Erick terpaksa mengambil langkah berani mengganti pelatih. Karena hubungan yang masih terjaga, Erick Thohir tak mau menggambarkan secara gamblang permasalahan apa yang terjadi di dalam tim, karena bisa mendiskreditkan ST. ST itu berjasa loh, dan saya hubungannya baik loh. Apa yang nggak saya support? Charter flight saya support. Fasilitas saya support, ya jumlah asisten pelatih 9 orang semua saya support. Saya support, tapi ketika waktunya tiba ya sudah saatnya. Tapi kalau saya mesti terjebak di polemik yang mendiskreditkan Coach Shin, enggaklah, papar Erick Thohir. Dia sahabat saya. Saya makan bawa istrinya. Semua, gitu. Tapi saya harus profesional, saya tidak boleh jatuh cinta dengan siapapun karena tadi ada misi yang harus diselesaikan, ya tadi mimpinya kita semua. Pungkasnya. Mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Graham Arnold. Gak ada angin gak ada hujan. Ex-pelatih Australia beri peringatan untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang mengalami kemajuan pesat dengan sejumlah pencapaian bersejarah dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Tidak bisa dipungkiri bahwa pencapaian tersebut tak lepas dari kehadiran para pemain keturunan. Satu persatu pemain keturunan melakoni debutnya bersama skuad Garuda usai menjalani proses naturalisasi.
Kevin Dix menjadi pemain keturunan teranyar yang melakoni debut bersama Indonesia pada November lalu. Proyek naturalisasi yang digalakkan oleh PSSI tampaknya tidak akan berhenti sampai di bek FC Copenhagen itu. Sejumlah nama baru dikabarkan telah dan akan menjalani proses naturalisasi untuk membela tim merah putih. Dua nama yang dikabarkan telah menjalani proses tersebut adalah Ula Romeni dan Jairo Reydewald. Kehadiran dua pemain tersebut diharapkan bisa menambah kedalaman skuad dan meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini, kebijakan naturalisasi yang dilakukan Indonesia menuai komentar dari Graham Arnold. Mantan pelatih timnas Australia itu mengakui bahwa kebijakan tersebut memang memiliki sisi positif bagi tim. Ia menilai pengalaman bermain di kompetisi level teratas di Eropa bisa membantu meningkatkan level tim. Dulu, saya pernah memutuskan untuk menaturalisasi beberapa pemain untuk melengkapi timnas Australia, kata Arnold, dikutip dari Znewus VN. Namun, saya selalu menganggap ini sebagai solusi sementara untuk masalah pengembangan pemain jangka panjang. Pemain yang dinaturalisasi seringkali membawa pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Mereka membantu meningkatkan level tim secara keseluruhan dan menginspirasi pemain lokal. Beberapa pemain juga berperan sebagai pemimpin, berkontribusi dalam membentuk pola pikir pemenang di seluruh tim, tambahnya. Meski begitu, Arnold juga mengakui bahwa naturalisasi juga punya sisi negatif ibarat pedang bermata dua. Menurutnya, proyek naturalisasi hanya bisa berhasil jika sang pemain memiliki ikatan dengan negara barunya. Selain itu, Arnold juga menilai naturalisasi yang salah bisa mengubah identitas tim nasional suatu negara. Namun, penyalahgunaan mekanisme naturalisasi dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu mengubah identitas dan budaya tim nasional. Menggunakan pemain yang dinaturalisasi hanya benar-benar efektif jika mereka memiliki keterikatan yang mendalam dengan negara baru. Jika seorang pemain belum pernah mengalami kehidupan di negara itu, belum beradaptasi dengan iklim, atau tidak memiliki cukup antusiasme untuk mewakili bendera dan seragam, akan sulit bagi mereka untuk berintegrasi ke dalam tim. Ini adalah pertanyaan yang perlu ditanyakan pertama kali oleh pelatih ketika memutuskan untuk memanggil pemain yang dinaturalisasi ke tim nasional, ucap Arnold. Mengejutkan, rumor konflik Shin Tae-yong dengan para pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia ternyata sampai jadi sorotan media luar negeri. Ikut singgung keputusan PSSI soal ini, simak baik-baik info penting ini. Rumor perselisihan Shin Tae-yong dengan para pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia rupanya sampai menjadi sorotan media luar negeri. Salah satu media Vietnam, Soha VN bahkan memuat kabar tersebut dalam tulisan mereka terkait pemecatan Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia. Selepas final Piala AFF 2024 antara Vietnam dan Thailand, PSSI membuat heboh dengan mengumumkan pemecatan pelatih kepala Shin Tae-yong dan penunjukan Pak Patrick Kluivert sebagai penggantinya, tulis media Vietnam Soha VN. Langkah Federasi Sepak Bola Indonesia ini menuai banyak kontroversi. Shin Tae-yong membawa banyak kesuksesan. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026, lanjut mereka. Namun perselisihan dengan banyaknya bintang naturalisasi Belanda membuat posisi pelatih Shin Tae-yong tak lagi stabil. Pada akhirnya, PSSI memilih memihak sang pemain dan mencopot pelatih kepalanya, tulis media tersebut. Rumor terkait konflik internal di timnas Indonesia saat itu beredar usai skuad Garuda ditahan imbang Bahrain 2-2 pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi yang tidak kondusif kemudian membuat pasukan Shin Tae-yong digulung Cina 2-1 pada laga berikutnya. Berawal dari dua rentetan hasil buruk tersebut, rumor konflik antara Shin Tae-yong dan sejumlah pemain pun muncul. Ketum PSSI, Erick Thohir juga sempat membeberkan terkait adanya dinamika yang cukup kompleks di timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir pada konferensi pers PSSI terkait pemecatan Shin Tae-yong yang berlangsung pada 6 Januari 2025 kemarin. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga, lanjutnya. Tapi ini sudah dirasakan sejak pertandingan. Bahkan mungkin sebelum Indonesia lawan Cina,
tetapi waktunya terlalu mepet, ujarnya lagi. Dia mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi dari sejumlah pertandingan terakhir skuad Garuda. Timnas ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, lanjut Erick Thohir. Selain itu, faktor komunikasi juga jadi salah satu isu yang cukup serius di tubuh Timnas Indonesia saat itu. Lalu komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program yang lebih baik secara menyeluruh, ucap Erick menambahkan. Keras. Sudah sampai ke Malaysia, pundit ternama di Malaysia ini bela Shin Tae-yong soal keributan di Timnas Indonesia, sebut pemain harus ikuti maunya pelatih. Salah seorang pengamat sepak bola asal Malaysia, yakni Faris Gurun, membela Shin Tae-yong yang baru saja dipecat PSSI. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diketahui sudah tidak menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia resmi diberhentikan pada Senin, 6 Januari 2025 lalu. Setelah Shin resmi didepak, kini Patrick Kluivert yang akan mengemban jabatan pelatih kepala tim Merah Putih. Kabar mengenai pemecatan Shin ini jelas menggemparkan seluruh Asia. Banyak media-media Korea Selatan, Thailand, Vietnam, DLL yang memberitakan kabar ini. Salah seorang pandit asal Malaysia, yakni Faris Gurun, juga berkomentar mengenai hal ini. Ia mengaku bahwa sudah mendengar desas-desus mengenai ruang ganti skuad Garuda. Seperti diketahui, di akhir kepemimpinan Shin dikabarkan ruang ganti tim tidak kondusif. Beberapa pemain keturunan dikabarkan ribut dengan pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut Faris, para penggemar harus paham betul persoalan dinamika seperti ini. Dalam kebanyakan situasi di antara pelatih versus pemain, kita harus benar-benar pahami dinamika hubungan mereka ini, kata Faiz dari kanal YouTube Astro Arena. Saat ini, aku juga banyak membaca soal keretakan atau friksi di antara Shin Tae-yong dan pemain-pemain keturunan yang baru, jelasnya. Akan tetapi, pandit asal negeri jiran tersebut memilih untuk berada di sisi Shin. Ia mengatakan bahwa sang pelatih lah yang lebih dulu datang ke Indonesia. Saat itu, Shin datang pada tahun 2020 ketika Ketua Umum PSSI sebelumnya, yakni Muhammad Iriawan, membawanya ke tanah air. Sedangkan gerbong pemain keturunan baru tiba pada tahun 2022 hingga saat ini. Harusnya, pemain mendengarkan dan mengikuti apa yang diinginkan oleh pelatih. Bukan pelatih yang harus mendengarkan para pemain. Pada hierarkinya, memang pelatihlah yang meracik semua strategi dan taktik. Sedangkan para pemain hanya tinggal menerapkan apa yang diinginkan oleh sang nahoda. Oleh sebab itu, Faris memilih untuk membela Shin dalam kasus ini. Menurutku, berbicara soal waktu siapa yang dahulu sampai ke Indonesia memang Shin Tae-yong. Dia yang mengawali proyek ini dahulu. Dia menjadi nahoda atau ketua yang seharusnya didengar di sana. Bikin haru, Shin Tae-yong pamit. Ini pesan terakhir sang pelatih Korea Selatan untuk Timnas Indonesia dan para supporter. Shin Tae-yong resmi pamit setelah resmi dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu tak lupa menyampaikan pesan terakhirnya untuk para anak-anak asuhnya di skuad Garuda. Pesan itu disampaikan Shin Tae-yong melalui unggahan pada media sosial Instagram pribadinya. Pada unggahan tersebut, Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih untuk para pemain serta tak lupa mendoakan Timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Ucapan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada para pemain tim perwakilan. Kita harus lolos ke Piala Dunia 2026. Pesan Shin Tae-yong di Instagram pribadinya. Harapan saya adalah agar pemain kami bisa tampil di panggung Piala Dunia, lanjut ST. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk para supporter Timnas Indonesia. Dia merasa dukungan yang diberikan pada supporter Garuda memberikan dampak besar untuk tim yang ditanganinya sejauh ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya. Pesan Shin Tae-yong untuk para supporter Timnas Indonesia. Saya akan selalu mengingat kehangatan hati dan dukungan yang Anda kirimkan kepada saya, tukasnya. Posisi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia sudah resmi digantikan oleh Patrick Kluivert.